Halo para GP Mania, jumpa lagi bersama Tante GP. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Tante GP akan memberikan kabar-kabar seputar MotoGP 2022 buat kalian semua. Sebelum Tante lanjut ke beritanya, kalian klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian dapat update-update terbaru tentunya. Kabar yang pertama hari ini dari Tante GP datang dari pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengaku sempat khawatir akan pensiun dari MotoGP karena cedera yang dideranya akhir tahun lalu. Marc Marquez bernasib kurang beruntung pada 2 tahun belakangan, karena dihantam badai cedera secara beruntun. Cedera serius pertama diderita Marc Marquez saat mengalami kecelakaan pada balapan pembuka MotoGP Spanyol 2020. Cedera patah tulang lengan kanan membuat Marquez pun harus menepi selama 9 bulan dan baru bisa kembali lagi pada seri ketiga MotoGP musim lalu. Kondisi Marquez belum pulih total. Semula langganan juara, musim lalu Marquez mentok menjadi pemenang lomba. Secercah harapan sempat muncul ketika Marquez mencetak 2 kemenangan beruntun. Namun, ujian lain dihadapinya. Kecelakaan saat berlatih motocross pada awal November membuat pembalap asal Spanyol tersebut menderita diplopia. Berbeda dengan cedera patah tulang, diplopia, alias penglihatan ganda, sulit untuk ditentukan masa dan potensi penyembuhannya. Dr. Sanchez Dalmau yang kembali dipercaya Marquez untuk menangani penyakit matanya tidak berani menjamin sang pembalap sembuh total. Marquez bahkan disodorkan skenario terburuk bahwa dia harus pensiun dini karena kondisi mata tidak mengizinkannya berlomba. DNA saya tak hilang, ketika ambisi untuk menang hilang saya harus mengakhiri karir saya. Itu terjadi pada musim dingin ini, saya berpikir untuk tidak balapan lagi karena ada kemungkinan hal itu bisa terjadi. Dokter memberi saya beberapa opsi dan opsi ketiga adalah penglihatan saya akan cukup untuk menjalani hidup secara normal tetapi saya tidak bisa melaju 250 km per jam dengan motor. Kata Marquez, dari Motorsport. Penglihatan Marquez dinyatakan pulih pada Januari lalu. Keinginan juara dunia 8 kali untuk tampil sejak tes pramusim pun terwujud. Marquez digadang-gadang menjadi salah satu kandidat dalam perburuan gelar MotoGP 2022. Gimana pendapat kalian? Dengan ingin pensiunnya Marquez, seandainya cederanya tak bisa sembuh total. Tulis pendapat kalian. Pembalap Muni VR46, Luca Marini, menganggap sirkuit Mandalika sebagai salah satu sirkuit terbaik di dunia. Luca Marini telah merasakan sensasi menunggangi kuda besi MotoGP di sirkuit Mandalika. Kesempatan perdana dirasakan pembalap adik tiri Valentino Rossi tersebut, ketika mengikuti tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 11-13 Februari lalu. Marini menunjukkan tajinya dengan memuncaki catatan waktu lap pada hari kedua tes pramusim Mandalika. Marini akhirnya menempati peringkat ketiga dalam hasil kombinasi seluruh sesi dengan lap time terbaik 1 menit 31,289 detik. Kecepatan Marini tampaknya turut terdongkrak dengan desain lintasan sirkuit Mandalika yang disukainya. Di luar masalah lintasan yang kotor, sirkuit Mandalika memang dipuji pembalap karena desain lintasannya. Saya kira Mandalika salah satu yang terbaik di kalender kejuaraan, hanya perlu dibersihkan saja lintasannya. Terlepas dari hal tersebut, lintasannya sangat bagus, kata Marini, dari Crash. Marini paling menyukai tikungan 6 dan 7 di Mandalika. Malahan dia menyebut 2 belokan kanan beruntun itu sebagai tikungan terbaik di dunia.
Marini hanya berharap lintasan Mandalika dibersihkan dari debu. Marini mempelajari hal lain dari tes pramusim MotoGP Mandalika. Simulasi lomba memberi pembalap berusia 24 tahun itu pelajaran bahwa tidak akan mudah untuk membuntuti pembalap saat cuaca panas seperti di Mandalika. Akankah Rossi datang ke Mandalika? Dikarenakan sang adik sudah mengakui yang bahwa Mandalika adalah sirkuit terbaik di dunia. Kabar yang terakhir buat kalian semua datang dari pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, sudah menyiapkan strategi agar bisa mempertahankan gelar juara dunia pada MotoGP 2022. Fabio Quartararo sudah merencanakan apa yang harus dilakukan demi menjadi yang terdepan pada musim ini. Rencana ini dibuat agar gelar juara tidak berpindah tangan dan bisa didapatkan seperti musim lalu. Quartararo telah menjalani 2 tes pramusim MotoGP pada tahun ini, dengan hasil yang kurang memuaskan. Tes pramusim MotoGP pertama yang digelar di Sepang sempat dikeluhkan Quartararo karena tidak mendapatkan kecepatan tertinggi dari motornya. Hal yang sama kemudian juga terjadi di Mandalika, yang mana rekan setim Franco Morbidelli tersebut masih kecewa karena motor baru Yamaha jauh dari harapan. Dia mengakui motor Yamaha harusnya memiliki mesin yang dapat bersaing untuk memperebutkan tempat terdepan. Adapun begitu, El Diablo juga tak mau terlalu dalam mengeluhkan performa kuda besinya yang dirasa belum berkembang. Dia lebih memilih akan berusaha beradaptasi dengan memanfaatkan potensi lain dari YZR-M1. Demi mencapai target tersebut, Quartararo lalu sudah membuat rencana pada balapan yang akan digelar pada awal Maret mendatang. Dia menargetkan bisa meraih kemenangan sebanyak mungkin di paruh pertama kejuaraan dan memaksimalkannya di paruh kedua. Targetkan hal yang sama seperti 2021. Pada 2021 saya menargetkan balapan demi balapan untuk mencoba meraih podium kemenangan sebanyak mungkin, jumlah kemenangan maksimal, ujar Quartararo dikutip dari Tutto Motor Web. Sama-sama kita nantikan, akankah target Quartararo tercapai? Stay tune terus bersama Tante GP, penyedia berita MotoGP 2022. Sekian dan terima kasih.